Bayangkan sebuah hutan hujan yang lebat. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tinggi. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan kilau kemasan di udara pagi. Di tengah keheningan itu, terdengar suara kepakan halus, bukan suara biasa. Itulah suara salah satu makhluk paling menakjubkan yang pernah ada di Nusantara, burung cendrawasih, burung yang oleh banyak orang disebut burung surga. Cendrawasih hidup di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua, juga di Papua Nugini, dan pulau-pulau sekitarnya. Ada lebih dari 40 spesies cendrawasih, dan masing-masing memiliki keindahan yang unik. Bulu mereka berwarna kuning keemasan, merah menyala, hijau zamrud, hingga biru metalik. Ekor mereka panjang, melengkung, dan tampak seperti karya seni hidup. Namun yang paling menakjubkan, bukan hanya penampilannya, melainkan cara mereka bergerak. Burung cendrawasih jantan dikenal dengan tarian kawinnya. Ia melompat, menggantung terbalik, mengembangkan bulu, dan menari dengan penuh perhitungan. Semua itu dilakukan demi satu tujuan: menarik perhatian sang betina. Tarian ini bukan sekadar insting. Ia adalah pertunjukan, sebuah ritual, dan bagi manusia sebuah pelajaran tentang kesabaran dan usaha. Namun keindahan cendrawasih tidak hanya memikat mata manusia modern. Sejak ratusan tahun lalu, burung ini telah melahirkan mitos dan kepercayaan di berbagai belahan dunia. Salah satu mitos paling terkenal justru berasal dari Eropa. Pada abad ke-16, pedagang dari Papua membawa kulit cendrawasih ke Eropa. Kulit-kulit ini seringkali tanpa kaki, karena memang dipotong untuk keperluan hiasan. Orang-orang Eropa yang belum pernah melihat burung ini hidup-hidup pun mulai berspekulasi. Mereka percaya bahwa cendrawasih tidak pernah menyentuh tanah, tidak memiliki kaki, selalu terbang di langit, dan hidup di surga. Dari sinilah muncul nama Bird of Paradise, burung dari surga. Mitos ini bertahan selama puluhan tahun, hingga akhirnya dunia mengetahui kebenarannya. Namun, bayangan tentang burung surgawi itu sudah terlanjur melekat. Berbeda dengan Eropa, masyarakat Papua memiliki cerita yang jauh lebih dalam dan sakral tentang cendrawasih. Dalam berbagai budaya lokal, cendrawasih bukan sekadar burung indah. Ia dipercaya sebagai makhluk spiritual. Di beberapa suku, cendrawasih dianggap sebagai utusan para leluhur, penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, penjaga keharmonisan alam. Bulu cendrawasih digunakan dalam upacara adat, tarian tradisional, dan simbol kepemimpinan. Namun penggunaannya bukan sembarangan, ada aturan adat, doa, dan rasa hormat yang menyertainya. Cendrawasih bukan hiasan, ia adalah lambang martabat dan kehormatan. Ada pula cerita rakyat yang mengatakan bahwa cendrawasih adalah jiwa manusia baik yang diangkat ke langit setelah meninggal. Karena itulah burung ini selalu dikaitkan dengan kesucian, kedamaian, dan dunia atas. Melihat cendrawasih secara langsung dipercaya sebagai pertanda baik. Menariknya, banyak orang juga memaknai cendrawasih sebagai simbol cinta sejati. Bayangkan, seekor burung jantan menghabiskan hari-harinya membersihkan satu cabang pohon. Ia memastikan tempat itu sempurna. Lalu ia menunggu dan menari berulang kali. Jika betina tidak tertarik, ia tidak memaksa. Ia hanya terus memperbaiki tarian dan penampilannya. Cinta bagi cendrawasih adalah usaha dan ketulusan. Namun di balik keindahan dan mitosnya, cendrawasih juga menyimpan kisah yang menyedihkan. Pada masa lalu, burung ini diburu besar-besaran. Bulunya digunakan untuk hiasan kepala, mode Eropa, dan koleksi eksotis. Hutan tempat mereka hidup pun perlahan menghilang. Akibatnya, beberapa spesies cendrawasih kini masuk dalam kategori terancam punah. Hari ini, cendrawasih menjadi simbol penting pelestarian alam. Ia mengingatkan kita bahwa keindahan tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab. Tanpa hutan, tidak akan ada cendrawasih. Tanpa cendrawasih, hilanglah satu cerita besar dari tanah Papua. Cendrawasih bukan hanya tentang warna bulu, ia adalah tentang hubungan manusia dan alam, kepercayaan leluhur, dan keseimbangan hidup. Ia mengajarkan kita bahwa sesuatu yang indah tidak diciptakan untuk dimiliki, melainkan dijaga. Ketika suatu hari kamu melihat cendrawasih entar di alam liar, buku, atau layar, ingatlah satu hal, bagi sebagian orang, itu bukan sekadar burung.
Ia adalah pesan dari surga yang mengingatkan manusia untuk hidup selaras dengan alam.